Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel TV Desa Wonogiri. Kali ini berkabar baik dan kebaikan untuk desa. Minggu, 25 Desember tahun 2022, kami laporkan berita daerah dari Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW, Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPD Jawa Timur, menggelar rapat kerja wilayah atau Rakerwil, tempat direkreasi pemandian air hangat Prataan Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Nasional, PPD Widi Hartono. Acara tersebut dibuka oleh Ketua DPD PPD Kabupaten Tuban Bapak Tukino, serta dihadiri oleh pengurus DPD PPDI Kabupaten se-Jawa Timur. Itu yang penting. Jadi tadi silaturahim itu kita galakkan, karena dengan silaturahim insya Allah kita bisa mengembangkan organisasi. Karena untuk mengembangkan organisasi itu betul gampang Pak.
Terus silaturahim, insya Allah kita akan saling kerjasama, saling bau-membau untuk membesarkan organisasi kita ini. Dan mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan di BNPB di bawah komando Pak Widi senantiasa eksis terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, eksis terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma. Gayaan di tingkat PPDI, tingkat perangkat, dan senantiasa berkhidmat untuk bangsa dan negara, itu yang penting. Berjuang itu penting. Maka sekali lagi bahwa wahana ini adalah wahana silaturahim, kita saling bisa bertatap muka. Tahu ini Pak Satimin, ketua DPD PPDI Probolinggo, dan kemudian nanti insya Allah menyusul Mas Iwan ini nanti yang sangat kami hormati. Kemudian pun tidak lupa sangat saya BPW PPDI Jawa Timur sewilayah Jawa Timur juga, dan matur nuwun untuk Pak Tik selaku ketua terpilih. Alhamdulillah kami kemarin tanggal 30 Oktober juga hadir pada waktu pelantikan Pak Tik nih. Nah, alhamdulillah begitu saya ketemu Pak, ini waktunya rapat koordinasi di PPDI Jawa Timur, ini giliran di Tuban. Nah, berikutnya nanti kita tunggu Probolinggo Januari Kak, ini akan dilantik. Insya Allah nanti kita datang. Kemudian Malang, Probolinggo hadir, Malang, Jember juga hadir, Bojonegoro, alhamdulillah ketemu teman saya Pak. Yang perlu saya sampaikan bahwa barangkali ada yang Mas Jawa Timur, Pak Akan Tuhan. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai Pak Ketua DPD PPDI Kabupaten Tuban, dan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ketua DPD PPDI Kabupaten dari yang terjauh, Kabupaten Jember, kemudian ke barat dikit Kabupaten Malang, yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bojonegoro, dan mana yang belum disebut? Lamongan, Mas, sorry. Wah, langsung protes Pak. Kabupaten Lamongan, Tuban, dan terkhusus lagi Kecamatan Paringan. Yang pertama dan utama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya, karena atas berkenannya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat tanpa aral suatu apa. Yang luar biasa ini di perataan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat mengerti bahwa khusus pada situasi menjelang pemilu, semua orang, aktor politik, tokoh politik, partai politik seolah-olah peduli dengan desa dan perangkat desa, seolah-olah berpikir dan seolah-olah memikirkan desa dan perangkat desa. Bapak Ibu yang saya hormati, politik. Sedihnya bahwa gelombang politik ini telah membawa kita menuju arah kemauan para politisi. Bukan sebaliknya, yang seharusnya kita mempengaruhi politik, yang kemudian politik itu benar-benar masuk dan peduli terhadap desa. Sehingga pemerintahnya itu adalah kepala desa dan dibantu oleh para perangkat desa. Desa itu ada lembaga desa, desa itu ada masyarakat desa, dan desa itu harus ada dana desa. Ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak boleh berdiri sendiri dalam sistem ketatanegaraan, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, sekalian, meski kami tahu bahwa
terkhusus isu revisi Undang-Undang Desa, saya hanya ingin menyampaikan bahwa setiap organisasi memiliki hak memperjuangkan organisasinya, dan setiap organisasi tentu saja ingin perjuangannya sukses. Dan tentu saja dengan berbagai cara yang kemudian dianggap bahwa apa yang akan diperjuangkan nanti akan menjadi sukses. Propaganda yang dilakukan di media sosial itu kemudian kalau kita tidak bisa menanggapi secara baik, kalau kita tidak bisa mencerna apa yang menjadi usulan organisasi, kadang-kadang nanti kita berantem di grup WA sendiri. Berada di seluruh komponen. Kementerian Dalam Negeri kita bisa berkomunikasi, Komisi 2 kita berkomunikasi. Undang-undang desa itu domainnya ada di Kementerian Dalam Negeri. Yang membahas itu ada di Komisi 2, kewenangan ada di Kementerian Dalam Negeri. Dan kami juga bersaran ke siapapun kalau mau mengusulkan usulannya ya ke alamatnya keuangan. Kita menghadap Menteri Keuangan untuk memastikan bahwa kita ingin apa yang masuk ke desa, dana desa juga ada operasional penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktanya setahun kemudian ada organisasi yang mengklaim bahwa 3% dari dana desa dianggap usulan oke, nggak masalah lah. Tapi rekam digital, jejak digital kita ada. Rekaman di video YouTube banyak apa yang sudah kita lakukan. Terus kemudian setelah kita sowan di Komisi 2, semua organisasi seperti terlecut. Juga kemudian muncul berbagai usulan, termasuk masa jabatan perangkat desa menjadi 9 tahun. Ini kan ya Yun Sewu dihadap di depan tadi saya katakan, kalau ingin memperjuangkan desa tidak boleh sepotong-sepotong, tidak boleh berpikir dirinya sendiri. Mari kita berjuang untuk desa satu kesatuan. Kita berharap kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran, penyelenggara pemerintahan desa, dia berkuasa penuh. Tidak boleh diintimidasi, tidak boleh karena istilah sinergisitas, kemudian skala prioritas pembangunan desa harus mengikuti supra desa. Tidak boleh. Karena mekanismenya adalah musrentantes. Di situ kepala desa akan mengambil apa yang lebih harus didahulukan membangun desanya. Tidak boleh digeneralisir dari supra desa, dalam hal ini pemerintah kabupaten. Dan kami juga berharap kepala desa juga mengerti bahwa penguatan sistem penyelenggaraan pemerintah desa itu penting. Apa itu? Agar perangkat desa yang terjadi kesekretariatan yang dibantu oleh para kepala urusan, kemudian kewilayahan atau kepala dusun dan pelaksana teknis ini benar-benar menjadi aparatur pemerintah desa yang profesional, diberikan pemahaman, pengertian, pelatihan, workshop dan lain sebagainya. Dan kepala desa harus dia tahu bahwa mesin ini menjadi penting, tidak boleh kemudian setiap beberapa tahun kemudian diganti. Celaka bagi desa kalau setiap 6 tahun atau 9 tahun ganti kepala desa, ganti perangkat desa, maka ibarat orang berjalan selalu berangkat dari titik nol selama 6 tahun itu, sehingga tidak akan pernah ada kemajuan di desa tersebut. Itu justru berlaku mundur, tetapi justru akan mempertegas yang kurang tegas, memperkuat yang kurang kuat, memperjelas yang tidak jelas, dan tentu saja tidak mungkin merubah masa jabatan perangkat desa sesuai masa jabatan kepala desa. Itu jawabannya jelas. Kalau bapak-bapak yang mengikuti YouTube channel, di situ juga ada jawabannya tegas sekali, tidak mungkin akan berlaku mundur. Karena usulan masa jabatan perangkat desa disamakan kepala desa ini adalah usulan mundur, usulan yang tidak mungkin itu dilaksanakan. Sehingga sekali lagi komunikasi kita sangat lancar dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi 2 DPR RI, sehingga sampai sekarang pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri belum ada rencana mengubah undang-undang desa. Terakhir, fokus DPR DPD apa? Fokusnya adalah penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Apa yang kita lakukan? Bahwa pengakuan terhadap profesi perangkat desa harus segera dilaksanakan. Harus segera
buatkan kekuatan hukum yang benar-benar memperkuat posisi perangkat desa sebagai aparatur pemerintah desa. Kemudian mengenai gaji, mohon maaf, di era digital, di era profesional, sekali lagi saya ulang di mana-mana, masa orang bekerja 30 tahun gajinya sama dengan orang bekerja 30 hari. Kan logikanya nggak masuk gitu, logikanya nggak masuk. Bagaimana orang yang memiliki pengalaman profesional, yang mohon maaf yang hadir di sini, yang masa kerjanya mungkin baru 1 tahun, pada saatnya juga akan merasakan masa jabatan yang lama. Dan insya Allah kalau sudah di grup berargumentasi keren, saya senang sekali. Saya senang sekali. Karena ini saling mengisi lah. Belum tentu juga kami yang di depan lebih paham dari sampean. Jadi kami juga butuh energi-energi baru yang diberikan ke kami agar kami bicara di Jakarta itu makin banyak referensi masalah itu makin banyak. Demikian tadi TV Desa Wonogiri melaporkan berita daerah dari Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bambang Rusdianto. TV Desa Wonogiri, jangan lupa untuk memberi tombol lonceng, like, komen, share, dan subscribe. Matur nuwun.